Langit kelabu menggantung rendah, awan tebal bergulung pelan seolah menahan napas. Dari ketinggian puluhan ribu kaki, sebuah bayangan raksasa terlepas dari perut pesawat pengebom. Bukan rudal, bukan kilatan api, hanya massa logam brutal seberat 3 ton yang jatuh dengan tenang, nyaris sunyi. Inilah FAB-3000, bom udara konvensional paling menakutkan yang masih digunakan di medan perang modern. Dalam hitungan detik, bumi di bawahnya seperti berhenti berdenyut. Ketika ledakan terjadi, tidak ada presisi lembut, yang ada hanyalah tekanan, gelombang kejut, dan kehancuran area. Beton tebal terlipat, tanah terangkat, bangunan besar seakan menguap dalam satu denyut energi. FAB-3000 tidak menghantam target, ia menghapus ruang. Inilah senjata yang dirancang bukan untuk duel, melainkan untuk memberi pesan. Ada titik di mana pertahanan berhenti menjadi relevan. Beberapa waktu terakhir, dunia militer kembali memperhatikan satu pola yang sebelumnya dianggap usang: penggunaan bom udara raksasa. Di tengah era drone, misil presisi, dan perang elektronik, Rusia justru menghidupkan kembali FAB-3000. Bukan karena ketertinggalan teknologi, tetapi karena kebutuhan medan perang modern. Konflik terkini memperlihatkan banyak target yang tidak bisa dihancurkan dengan 1 atau 2 amunisi presisi. Bunker bawah tanah, kompleks beton bertingkat, simpul logistik besar, dan garis pertahanan yang tertanam jauh di dalam tanah. Dalam situasi seperti itu, presisi tinggi tanpa daya hancur besar menjadi tidak efisien. FAB-3000 muncul sebagai jawaban cepat dan brutal. Penggunaannya baru-baru ini menandai perubahan pendekatan dari perburuan target individual ke penghancuran zona pertahanan secara langsung, memaksa lawan kehilangan ruang, bukan hanya unit. Secara doktrin, FAB-3000 bukan senjata fleksibel. Ia berat, besar, dan menuntut platform pembawa yang mampu. Namun justru disinilah letak keunggulannya. Dalam perang modern yang melelahkan dan berkepanjangan, efisiensi strategis menjadi kunci. Menggunakan beberapa rudal mahal untuk satu kompleks bunker bisa menguras stok dan anggaran. Satu FAB-3000 dengan muatan lebih dari 1 ton bahan peledak dapat mencapai efek yang sama, bahkan lebih besar dalam satu serangan. Ditambah dengan modul pemandu dan sayap luncur, bom ini kini bisa dilepaskan dari jarak aman, mengurangi risiko pesawat. Maka, FAB-3000 bukan sekadar bom tua, tetapi alat ekonomi perang. Murah relatif, cepat diproduksi, dan berdampak besar. Salah satu aspek paling penting dan sering luput dibahas adalah produksi besar-besaran FAB-3000. Rusia menghadapi realitas perang yang menuntut volume. Rudal presisi membutuhkan elektronik kompleks, chip khusus, dan rantai pasok sensitif. Bom gravitasi besar seperti FAB-3000 justru sebaliknya. Desainnya sederhana, bahan bakunya tersedia, dan jalur produksinya bisa dihidupkan kembali dengan cepat. Dalam logika industri militer, ini adalah senjata yang cocok untuk perang jangka panjang. Produksi massal FAB-3000 memungkinkan Rusia mempertahankan tekanan konstan tanpa harus mengorbankan stok senjata strategis lainnya. Ini bukan keputusan emosional, tetapi perhitungan industri dan logistik yang dingin. Ketika sebuah senjata diproduksi secara besar-besaran, dampaknya melampaui medan tempur langsung. Musuh dipaksa beradaptasi. Pertahanan statis menjadi tidak relevan. Garis beton yang dibangun berbulan-bulan bisa runtuh dalam satu serangan. Produksi massal FAB-3000 menciptakan ketidakpastian. Setiap titik kuat berpotensi menjadi target penghancuran total. Ini memaksa perubahan doktrin bertahan, lebih mobile, lebih tersebar, lebih dangkal. Dalam banyak kasus, ketakutan akan kemungkinan serangan sudah cukup untuk melumpuhkan fungsi suatu posisi, bahkan sebelum bom dijatuhkan. Disinilah
FAB-3000 bekerja bukan hanya sebagai alat fisik, tetapi senjata psikologis strategis. Berbeda dengan kesan awam, FAB-3000 tidak dijatuhkan sembarangan. Peluncurannya adalah hasil analisis intelijen mendalam. Targetnya biasanya bernilai tinggi, keras, dan sulit dihancurkan dengan cara lain. Dengan bantuan sistem pemandu modern, bom ini dapat diarahkan secara lebih akurat ke zona target, memastikan bahwa daya hancurnya digunakan secara maksimal. Peluncuran FAB-3000 sering menjadi fase pembuka atau pematah dalam suatu operasi, menghancurkan pusat pertahanan, memutus logistik, atau membuka jalan bagi gerakan pasukan berikutnya. Ini bukan senjata taktis kecil, ini alat operasional skala besar. Dalam jangka panjang, penggunaan dan produksi besar-besaran FAB-3000 memberi sinyal penting bagi dunia. Perang modern tidak selalu bergerak ke arah senjata yang lebih kecil dan lebih presisi. Ada kondisi di mana kekuatan mentah kembali relevan. Dampaknya terasa pada perencanaan militer global. Negara-negara mulai mengevaluasi kembali ketahanan infrastruktur mereka, efektivitas bunker, dan kemampuan bertahan terhadap serangan area besar. FAB-3000 mengingatkan bahwa di balik semua teknologi canggih, hukum fisika, tekanan, panas, dan gelombang kejut tetap menjadi penentu akhir. FAB-3000 hari ini bukan sekadar bom besar. Ia adalah simbol dari perang atrisi modern. Perang yang dimenangkan bukan oleh satu senjata ajaib, tetapi oleh kemampuan memproduksi, mempertahankan tekanan, dan menghancurkan kemampuan lawan secara sistematis. Keputusannya untuk diproduksi dan digunakan kembali menunjukkan bahwa Rusia membaca perang ini sebagai konflik jangka panjang, di mana volume, daya tahan industri, dan efek psikologis sama pentingnya dengan teknologi mutakhir. Dalam satu kalimat keras, FAB-3000 adalah suara industri perang yang berbicara lebih keras daripada diplomasi.